Halo pemirsa Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditres Siber Polda Jawa Timur berhasil membongkar kasus peretasan ratusan website yang dijadikan sarana promosi judi online. Satlantas Polres Halmahera Tengah menghadiri sekaligus meresmikan pelantikan pasukan patroli keamanan sekolah di SMK Negeri 8 Halmahera Tengah. Polres Bontang melakukan pengecekan lahan penanaman jagung seluas 30 hektar di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di informasi pertama pemirsa, Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di 3 lokasi berbeda. Pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Bondowoso, AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo. Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo SHSIK MM memimpin langsung ungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di 3 lokasi berbeda pada hari Selasa 28 Juli 2026 waktu dini hari. Keberhasilan ungkap kasus ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menindak tegas setiap tindak pidana guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Berdasarkan hasil penyelidikan intensif, Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku curat yang beraksi di kantor BRI Unit Tegalampel, DRKKV dan kantor Kelurahan Sekar Putih. Tugas turut mengamankan barang bukti berupa obeng yang diduga digunakan saat beraksi, uang tunai hasil pencurian sebesar Rp250.000, serta 1 unit sepeda motor Yamaha. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Polres Bondowoso mengimbau masyarakat dan pengelola usaha untuk meningkatkan keamanan serta mengoptimalkan penggunaan CCTV guna mencegah tindak kejahatan serupa. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berhasil membongkar kasus peretasan 260 website milik sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang dijadikan sarana promosi judi online. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 1 orang tersangka. Pemirsa Dinas Cyber Polda Jatim kembali mengadakan press conference mengenai ungkap kasus dugaan tindak pidana illegal access. Dengan memanfaatkan metode dorking atau celah kelemahan website, pelaku menjalankan aksinya untuk merusak dan masuk ke website. Kabitumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pengungkapan ini menjadi salah satu bukti bahwa Polda Jatim berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal access. Ditres Siber Polda Jatim mengungkap modus tersangka yang memanfaatkan celah keamanan website untuk mengambil alih pengelolaan domain. Setelah berhasil meretas, akses domain dijual dan digunakan untuk menampilkan subdomain berisi promosi judi online. Hasil penyelidikan menunjukkan terdapat 260 website yang menjadi korban, terdiri dari 80 website sekolah, 20 website perguruan tinggi, 13 website instansi pemerintah, serta 147 website perusahaan swasta di berbagai daerah. Polisi menyita telepon genggam, rekening bank, akun media sosial, serta 3 akun Telegram yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan siber. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Jadi ada beberapa puluhan sekolah dan puluhan
universitas yang tersebar di Jawa Timur sudah dihack dan dikuasai domainnya untuk kemudian dijual keluar. Jadi begitu nanti diklik akun dari universitas tersebut, itu nanti akan keluar akun-akun di subdomainnya adalah promosi perjudian. Jadi identitas tersangka adalah atas nama inisial AAK, dia adalah warga Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian modus operandinya adalah tersangka memanfaatkan celah kelemahan pada website milik orang lain atau yayasan atau perguruan atau sekolah, lalu kemudian menyelipkan file yang menyebabkan website target mengalami kerusakan pada sistem keamanan. Lalu kemudian dengan rusaknya sistem keamanan tersebut, data lalu lintas internet dicuri dan dikuasai oleh tersangka. Kemudian dijual oleh tersangka melalui Telegram dengan nama SX Market. Polda Jawa Timur menegaskan komitmen untuk terus memberantas kejahatan siber yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan ruang digital. Masyarakat juga diimbau agar memanfaatkan ruang digital secara aman, bertanggung jawab, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Budha Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polresta Surakarta berhasil mengungkap kasus pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga dengan memanfaatkan kepercayaan majikannya. Pelaku diduga menggasak uang tunai, mata uang asing dan perhiasan emas dengan total kerugian mencapai lebih dari 130 juta rupiah. Polresta Surakarta mengungkap kasus pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga berinisial S, warga Kabupaten Wonogiri. Aksi pelaku menyebabkan korban mengalami kerugian mencapai sekitar 130.400.000 rupiah. Menurut Wakapolresta Surakarta KBP Heru Eko Wibowo, pelaku yang telah bekerja sejak Mei 2025 memanfaatkan kepercayaan majikannya dengan mengambil uang tunai, mata uang asing, dan perhiasan emas secara bertahap saat rumah dalam keadaan sepi. Kasus ini terbongkar setelah pihak keluarga menyadari hilangnya barang berharga secara berulang. Rekaman CCTV yang terpasang di rumah menjadi petunjuk penting yang mengarahkan penyidik kepada pelaku. Dari hasil penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 buah kalung emas, nota pembelian, rekaman CCTV, serta uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan sisa hasil penukaran mata uang asing milik korban. Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polresta Surakarta dan dijerat pasal 476 junto pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang dilakukan secara berlanjut dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Purworejo menegaskan bahwa video viral yang disebut sebagai aksi begal di wilayah Bayan tidak benar. Hasil penyelidikan menunjukkan peristiwa tersebut merupakan kasus pengeroyokan antar kelompok pelajar yang berawal dari permusuhan dan tantangan melalui media sosial. Dalam konferensi pers, Satreskrim Polres Purworejo menjelaskan bahwa insiden terjadi di wilayah Kecamatan Bayan dan mengakibatkan 4 orang menjadi korban dengan 1 korban mengalami luka di bagian punggung serta 3 korban lainnya mengalami luka ringan. Hasil penyelidikan mengungkap peristiwa ini dilatar belakangi permusuhan antar kelompok pelajar yang diawali tantangan melalui media sosial dan diperparah konsumsi minuman keras. Saat bertemu di jalan, terjadi pengeroyokan sebelum para pelaku melarikan diri. Polres Purworejo menegaskan identitas para pelaku telah dikantongi dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi serta tidak menyebarkan narasi yang menyesatkan.
Polres Purworejo mengajak para pelajar agar bijak menggunakan media sosial, menjauhi minuman keras, serta tidak terlibat tawuran. Orang tua dan pihak sekolah juga diminta meningkatkan pengawasan demi mencegah terulangnya peristiwa serupa. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.